selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama juga nggak ngevlog. Kali ini punya kegiatan yang harus keluar rumah selama PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, itu berlaku di DKI ya. Kebetulan saya punya kegiatan yang harus dilakukan pagi hari ini dan mesti harus keluar rumah. Ada juga nanti mesti nganterin suami ke kantornya ya. Tapi saya juga punya kegiatan lain. Yuk kita ikuti perjalanan saya dari rumah menuju ke tempat saya aktivitas nanti, atau tepatnya saya mau keliling-keliling ngajakin teman-teman buat melihat bagaimana sih suasana Jakarta di saat PPKM diberlakukan ya, di jam kantor ya. Oke, saya harus pakai masker karena nanti bisa didenda kalau ketahuan sama Satpol PP ataupun juga petugas yang berwenang untuk menindaklanjuti para masyarakat yang beraktivitas di luar tanpa masker. Dendanya mahal banget ya. Dan saya juga menghimbau buat teman-teman tetaplah menjaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana, dan juga jaga jarak. Yang penting tidak berada di kerumunan. Oke? Kita ikuti perjalanan kita pagi ini. Meskipun hujannya mulai deras, saya mau masuk ke pintu tol. Oke? Yuk. Ya, kita masuk ke jalan ini pintu tol exit Tambun ya, di Bekasi. Mulai perjalanan kita dari gate tol Tambun yang akan melintas menuju tol Jakarta Cikampek, dan ini arah ke Jakarta ya. Tuh lihat pembangunannya, itu ada pembangunan kereta cepat yang meskipun pandemi tetap dikebut. Yang atas itu ada jalan elevated elevated 1 ya. Ini ya betul, Japek, Jakarta Cikampek, yang menghubungkan Cikampek ke Jakarta, turun di Cikunir. Nah, oke. Kita akan terus melihat bagaimana kondisi jalanan di Jakarta pada saat hari kerja dan diberlakukannya PPKM. Ikuti terus ya. Nah, sebagian jalanan di Jakarta Cikampek ya, tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, ternyata memang setelah pemberlakuan PPKM ini nggak macet ya. Ini benar-benar yang nggak ada kemacetan yang berarti untuk ukuran Jakarta ya. Meskipun kalau di daerah lain yang kayak gini nih udah mulai merayap, tapi kalau buat kita yang udah terbiasa dengan kemacetan yang panjang, hal ini tidak terjadi. Yuk kita masih terus ikutin ya sampai Jakarta. Nanti kita akan sedikit muter ke jalan protokol. Kita lihat apakah macet atau lega ya, lengang maksudnya untuk ukuran Jakarta. Oke? Ikuti terus ya. Tuh ya, kalau teman-teman lihat tiang-tiang pancang di sebelah kiri jalanan ini adalah tiang-tiang pancang yang nantinya mau dibangun kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Tuh pembangunannya terus dikebut meskipun musim pandemi, tapi hebat loh para insinyur Indonesia dan juga para pekerja yang menyelesaikan pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta tetap dilaksanakan ya. Hebat pembangunannya. Salut buat pemerintah yang mengatasi kemacetan, mengurai kemacetan nantinya. Oke, Jakarta semakin indah dan tentu saja semakin bagus kondisinya, terutama untuk transportasi ya. Mengurai
kemacetan Jakarta. Nah tuh ya, kalau teman-teman lihat ada buletan tuh ya, buletan yang sebelah kiri di atas itu tuh ya, kalau lihat ya tuh, ini bakalan jadi stasiun kereta cepat, iya LRT ya, sorry kereta LRT stasiun Cawang, betul nggak sih, iya kan? Nah tuh ya, bentar lagi, oh nih terus itu tadi stasiun LRT yang ada di Cawang. Ini nggak tahu ya, nanti mau sampai kapan nih? Itu pemberlakuan apa? Kontraflow. Oh ya, kontraflow masih ada, emang jam berapa? Oh ya, jam 10 terakhir ya. Sebenarnya kalau lagi nggak macet gini nggak perlu kontraflow ya. Tuh ya teman-teman, tadi lihat kan ya, ada stasiun Cawang, stasiun LRT tuh. Ini juga lanjut nih, ini juga bakalan jadi stasiun LRT yang nanti berakhir di daerah sini deh kalau nggak salah ya. Aduh bagus banget, mudah-mudahan cepat jadi, cepat selesai, dan semua masyarakat Jakarta juga seputaran Jakarta, Bodetabek bisa menggunakan moda transportasi LRT. Wih, keren deh ya. Oke, kita ikuti terus perjalanan ini sambil lihat-lihat perkembangan pembangunan yang ada di Jakarta ya. Nah, karena banyaknya pembangunan sampai patung Pancoran itu ya, kelihatan nggak sih? Sudah tuh patung Pancorannya nih ya, tuh kecil banget ya, sampai nggak kelihatan, padahal zaman dulu yang namanya patung Pancoran itu ngetop banget tuh, lihat. Oh, sampai sekarang juga masih nunjuk. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke stasiun LRT selanjutnya di daerah Tebet. Tuh ya, stasiunnya kelihatan lagi. Tuh ya kan, nih stasiun LRT Tebet yang masih dikebut pembangunannya. Nanti saya mau liatin teman-teman di mana si LRT ini apa ya, relnya itu belok ke arah Jalan Kuningan. Jalan Kuningan itu apa ya? Rasuna Said yang menuju ke stasiun Dukuh Atas. Benar kan ya? Dukuh Atas ya? Oh ya. Ini loh, keren ya. Bisa bikin jalanan kereta di atas sana tuh melingkar belok ke arah Dukuh Atas tuh, lihat. Oh, Jakarta emang hebat. Pengen ya cepat selesai gitu pembangunan ini, jadi kita bisa menikmati moda transportasi yang keren di Jakarta. Nih ya, nanti saya mau liatin di mana jalanannya tuh ya. Tuh. Nih, keren ya. Tuh dari pinggir ya. Tuh minggir. Terus dia melingkar. Nanti keretanya bakal belok tuh ya. Ini jalanan LRT tuh. Ya, ke kanan terus nanti menuju ke stasiun Dukuh Atas. Wow, keren pokoknya ya. Mudah-mudahan cepat jadi. Dan kita akan menuju ke Jalan Gatot Subroto. Oke. Jadi terus perjalanan ini sampai di mana nanti saya parkir. Nah, yep. Ini gedung lucu banget. Dan saya mau menuju ke sini nih. Ini gedung ini nih. Saya mau parkir di gedung ini ya. Ntar teman-teman mau lihat gedung apa. Oke, ikuti terus ya. Pokoknya saya mau parkir mobil di gedung ini nih. Ntar kelihatan
Jakarta semakin tertata, masyarakatnya semakin sadar bagaimana menghadapi pandemi ini. Mudah-mudahan tidak beraktivitas di luar kecuali yang memang diharuskan ya. Oke, kita masih keluar di daerah Semanggi ya. Oke, ikuti terus sampai saya dapat parkir. Nah, kita udah hampir sampai ke lokasi di mana saya harus parkir mobil saya. Tuh ya, teman-teman lihat ini. Ini adalah stasiun MRT Istora Mandiri. Ini di daerah SCBD dan saya kebetulan akan beraktivitas sedikit di seputaran SCBD. Sudah suasana Imlek ya. Kita masuki area SCBD. Oh, Happy Chinese New Year. Gongsi sudah kelihatan. Wah, ini bakal meriah banget. Mudah-mudahan semuanya akan bahagia meskipun hanya bisa lihat-lihat dari dalam mobil. Tapi bener ya, dari tahun ke tahun tuh seputaran SCBD ini kalau Imlek datang ya, jelang Imlek tuh pasti dihias cakep-cakep gitu deh, keren. Mungkin ini yang baru mulai kali ya di pintu gerbangnya, dan yang pasti kita suka. Tapi temanya juga setiap tahun tuh ganti-ganti. Nggak tahu ya tema pandemi kali ini apa, tapi pasti sudah dipikirin konsepnya deh. Masih di seputaran SCBD, kebetulan belum kelihatan juga suasana Imlek. Biasanya di sini udah lampu-lampu ya. Mudah-mudahan di lorong yang sebelah sana tuh, yang di dekat Komdak itu suka bagus temanya. Karena tahun lalu aku sempat foto di situ. Foto norak-norakan segeng. Foto di temanya waktu itu apa sih? Lupa. Mudah-mudahan deh udah ganti lagi temanya. Tapi biasanya di sini udah mulai rame gitu, lampion-lampion di seputaran sini. Udah kelihatan belum ya? Oh, belum juga dihias. Ya, belum dihias deh. Padahal aku tadi bikin vlog emang tujuannya mau ngeliat lampu-lampu di seputaran SCBD loh. Merayakan Imlek. Oh, belum dihias. Baru ada bunga-bunga kuncup gitu. Oke teman-teman, saya mau masuk ke gedung Mandiri Plaza Mandiri, dan saya mau parkir di situ untuk menunggu suami saya yang akan beraktivitas di kantornya ya. Oke, kita mau cari parkir dulu. Ternyata di luaran kantor Plaza Mandiri belum ada lampion-lampion menjelang Imlek. Ya sudah. Oke, kita cari parkir dulu ya. Nah, kita udah sampai di parkiran Plaza Mandiri. Aku mau buka masker ya. Enaknya masa masa wabah corona ini kita jadi irit. Lipstick nggak pakai, blush on nggak pakai, jadi cukup dengan bedak dan alis aja ya. Terpaksa harus bikin ya nggak ketutupan masker ya. Oke, kita sambil nunggu yang lagi ada kerjaan sedikit di kantornya ya, sebelum kita nanti lanjutin buat jalan-jalan keliling Jakarta ya. Nggak keliling-keliling amat sih, ngelewatin jalan-jalan protokol aja. Yuk minum. Ini air kurma, biasa saya bekal ya. Oke. Sambil nungguin yang ada kerjaan sedikit, aku mau nerusin sarapanku kali ini. Bukan sarapan sini ya. Ini jam berapa sih? Jam 10:30 waktunya brunch ya. Sarapan ora, makan siang ora. Oke, tuh.
Oke. Aku mau ngasih lihat teman-teman makanan sehatku ya. Seperti biasa, aku tuh pengkonsumsi buah yang begitu begitu fanatiknya sama buah-buahan gitu ya. Jadi semua buah aku makan, nggak ada yang pantang karena aku lebih suka buah sih sebetulnya ya daripada sayuran. Tuh, aku makan buah naga merah yang tak kasih sedikit dressing ya. Ini dressingnya si Jemprit ya. Spesial buat salad for diet dari si Jemprit yang mau nyobain ya. Ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya. Yang suka buah-buahan, ini enak banget loh. Ini aku kasih dressingnya si Jemprit. Bisa dikapoin IG-nya si Jemprit ya. Bisa pesan langsung DM ataupun juga lewat WhatsApp ya, 081289347737. Nggak bisa berhenti kalau udah makan buah ya. Oke. Kita akan tunggu suamiku dulu, lagi ada urusan. Nanti kita lanjutin jalan-jalan ya. Aku tak nerusin sarapanku ya. Iya, kita lagi ada di depan Polda Metro Jaya. Ini pintu sebelah utara yang tepatnya ngadep ke Hotel Crown Plaza. Di sini nih percabangannya ada dua. Satu masuk ke Kolong, ini ke arah Blok M ya, Jalan MT, Jalan Sudirman ke arah Blok M. Itu bisa lewat ke lorong sebelah kiri. Kita ambil yang lurus. Nih jembatan yang melingkar, jalan yang melingkar. Ini fenomenal sih, dibuat oleh Bapak Basuki Cahayapurnama waktu beliau masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Pak Ahok. Jalanan ini menghubungkan Jalan Gatot Subroto untuk melingkar ke Jembatan Semanggi menuju ke Jalan Jenderal Sudirman. Yes, mengurangi kemacetan Jakarta. Thank you Pak Ahok. Oke. Terbukti sekarang masih kelihatan sepi, ya kan? Alhamdulillah banget loh, nggak macet sama sekali. Ini suasana PPKM di Jakarta, di seputaran Jembatan Semanggi. Kita mau menuju ke Jalan Jenderal Sudirman. Ya, tuh. Sepi. Ini relatif sepi. Kalau kita orang Jakarta melihat jalanan kayak gini, ini benar-benar jalan yang sepi, lancar banget ya. Meskipun di hari kerja. Hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis, hari kerja. Tuh ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya di depan. Ini Jalan Jenderal Sudirman, hari kerja jam segini sepi kayak gini jarang-jarang. Ini teman-teman bisa lihat kan, ini jembatan ya. Ini jembatan Casablanca. Ya, tuh. Nih. Yang di atas itu jalan layang yang baru ya. Nah, di bawahnya ada jalanan Casablanca. Dan itu pun lancar ya, kelihatan dari bawah tadi kendaraannya lancar banget. Ya inilah Jakarta. Alhamdulillah PPKM membuat jalanan ramai lancar, tapi relatif sepi sih ini. Dan ternyata masyarakat Jakarta lumayan sudah mematuhi peraturan pemerintah untuk menghadapi pandemi ini dengan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat. Semoga semuanya bisa taat sehingga semuanya bisa melewati masa pandemi ini dan segera usai masa pandemi ini. Duh, kita udah kangen banget ya hidup normal. Ya Tuhan, mudah-mudahan pandemi segera berlalu dengan kondisi masyarakat yang semakin menyadari betapa bahayanya, dan kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Oke, inilah Jakarta. Senang ya kalau Jakarta kayak gini setiap hari. Tapi tanpa pandemi, jadi Jakarta lega, nggak banyak masyarakat yang lalu lalang, jalanan nggak macet, tapi sehat, bebas pandemi, bisa makan di mana aja, bisa tanpa pembatasan. Alangkah indahnya hidup di Jakarta. Oh ya, ini selama PPKM berlangsung juga pembatasan berkendara ganjil genap tidak diberlakukan. Jadi plat nomor mobil ganjil dan genap bisa melintasi jalan-jalan protokol di Jakarta. Oke, di depan sana sedikit melambat karena ada bundaran HI yang terpantau diatur oleh traffic light. Jadi di sini ada sedikit jam, tapi nggak apa-apa. Oh ya, teman-teman bisa lihat yang di sini nih. Mana ya? Sini nih. Oh, ini adalah stasiun MRT integrasi Transjakarta juga. Bukan MRT, yang ini Transjakarta. Yang sebelah kiri yang MRT. Tapi sudah lewat. Oh ya, ini halte-halte Transjakarta. Yang tadi itu integrasi. Yang ini halte Tosari. Oke, kita melihat patung Tugu Selamat Datang. Inilah bundaran HI. Kalau teman-teman mau lihat, biasanya di sini udah macet banget, tapi kali ini lancar. Tuh ya. Yang boleh atau sana? Sana aja ya. Yang suka ke belanja ke Tanah Abang bisa ke arah sana. Tapi kali ini pasti juga Tanah Abang tutup kali ya. Saya sih nggak berani. Kita jalan menyusuri Jalan Tamrin. Oke, nanti saya cuma mau putar di patung kuda itu ya. Ya, tunggu patung kuda, habis itu kita balik lagi ya. Cuman sekedar pengen lihat jalanan protokol Jakarta di masa PPKM diberlakukan. Tuh ya, sepi. Indahnya Jakarta. Awas di depan. Oh, di sini ada. Wah, ini baru ya. Ini apa ya? Saking lamanya kita nggak jalan-jalan ya. Ini kayaknya ada percabangan. Oh, itu kok kayak ini ya. Oh iya, stasiun MRT mungkin. Tapi nggak tahu ada bangunan baru. Yang sebelah mana nih? Yang ini tetap aja halte Transjakarta. Ya. Tuh. Oke, kita udah sampai ke patung kuda. Itu boleh kanan nggak sih? Atau harus lurus? Oh, putar baliknya di sana ya? Putar baliknya di depan sebelah sana. Oke, ini teman-teman lihat ya, patung kuda di Medan Merdeka. Nah,
kita mesti putar baliknya, nggak bisa di situ karena masih hari kerja. Kalau Sabtu Minggu boleh. Jadi kita putar baliknya harus di sini ya. Oke, kita saat ini berada di perempatan Jalan Tamrin, yang mana ini ya, kalau teman-teman lihat ini nih ya, ini yang lagi dikerukupin warna hijau ini dulu adalah bangunan Sarinah ya, teman-teman bisa lihat ini Sarinah ini lagi dibongkar untuk dibuat gedung baru yang pastinya kalau ngelihat tingginya gedung ya yang lagi direnovasi itu bakal megah ya. Ya dulu yang suka makan di McD depan ya, teras depan Sarinah itu pasti punya banyak kenangan. Karena itu McD pertama kali masuk di Indonesia ya di situ itu. Nah, itu masih dalam proses pembangunan. Oke. Kita masih terus menyusuri Jalan Tamrin, Jakarta. Tuh ya, sepi banget ternyata. Nih, Tugu selamat datang. Selamat datang di Jakarta. Ini buat para wisatawan ataupun juga tamu-tamu yang datang dari luar Jakarta lewat Bundaran HI. Tuh ya, sepi loh, beneran sepi. Seneng lewat jalan utama kalau suasananya nggak macet gini ya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Ya, kita melingkari Bundaran HI. Air mancurnya mati ya. Oke. Sekarang kita menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, sisi sebelah utara, tepatnya di depan Hotel Mandarin Jakarta, Mandarin Oriental. Oke. Yuk, kita akan jalan terus sampai Jembatan Semanggi. Dan kita masih lihat betapa lancarnya perjalanan ini. Rame, lancar. Nggak ada yang ini sepi deh. Terbukti ya. Begitu diberlakukan PPKM, Jakarta lengang. Ya. Tidak ada traffic jam yang berarti. Betul-betul. Aduh, ada accident. Tuh kasihan. Ya Allah. Aduh. Oke. Kita masih menikmati perjalanan yang nyaman. Ini biasanya kalau kayak gini jalanan tuh adanya di hari weekend loh. Sabtu Minggu gitu ya. Itu suka sepinya kayak gini. Tapi kalau tuh patung Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Tapi kalau apa tadi ya, ngomong apa sih, weekend ya, Sabtu Minggu gitu jalanan sepi kayak gini. Tapi kalau ini hari kerja juga tetap sepi. Berarti emang rakyat Jakarta sepertinya sudah mulai mematuhi pemberlakuan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oke, kita akan menuju ke jalur lambat di depan kampus Atmajaya untuk segera mengarah ke kiri. Ya, kita akan Duh, ini yang pada pakai sepeda nggak pakai helm lagi. Oke, kita
kita melewati kampus Atmajaya di bawah jembatan Semanggi untuk terus belok ke kiri masuk ke jalan Gatot Subroto dan kita akan kembali ke rumah. Yes. Ini mall di sebelah kiri nih ya, nih. Ini dulu saya suka deh kesini. Mall Plaza Semanggi. Tapi sepi banget. Kayaknya tutup ya. Nggak ada kehidupan gitu. Oke. Ya, kita akan kembali ke arah pulang. Dan nanti di ujung sana nanti kita akan tutup ya. Ini kita kembali ke arah jalan dari Jalan Gatot Subroto menuju ke Jalan MT Haryono. Ini teman-teman lihat ya, ini yang tadi jalan lingkar LRT menuju ke stasiun Duku Atas, stasiun pemberhentian terakhir dari LRT. Ya, kita masuk ke Jalan MT Haryono. Oke, untuk menuju ke jalan tol selanjutnya. Ini kita kebetulan nggak lewat dalam tol atau tol lingkar dalam ya. Kita cuman lewat di luar karena memang lega ya, lengang banget. Jadi kita nggak perlu masuk ke jalan tol yang berbayar mahal sekarang. Oke. Jalan yang melingkar di atas ini ya, ini adalah jalan lingkar dari arah Tendean ya, dari Walter Monginsidi, Tendean, pokoknya dari Jalan Wijaya, semua dari arah Kebayoran itu melingkar sampai di MT Haryono lagi. Oke, tetap masih sepi. Wow, benar-benar ya. PPKM membawa dampak yang bagus dan masyarakat sudah melaksanakannya, sebagian taat pada aturan pemerintah memberlakukan PPKM. Oke, buat teman-teman yang udah lama juga melakukan stay at home, melaksanakan semua kegiatan di rumah dan kangen sama patung pancoran. Ya, ini dia patung pancoran tuh ya. Buat yang kangen sama indahnya patung pancoran dan pengen lewat dari atas jembatan yang persis tepat di bawah patung pancoran, selamat datang. Ya, udah tak lewatin. Mudah-mudahan yang kangen sama patung pancoran bisa ngelihat langsung di kesepian dan kelancaran arus lalu lintas Jakarta. Nah, teman-teman, kita udah kembali ke arah jalan tol Cikampek Jakarta, Jakarta Cikampek ya, yang mana tetap sepi. Tidak seperti biasanya macet di mana-mana. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ya, ini ada bangunan ini. Ini nanti calon untuk stasiun LRT juga ya, LRT dan juga kereta cepat Jakarta Bandung. Ini sebelah sini nih. Nih, ada kan? Tuh. Sudah pembebasan tanah dan sebelah kiri ini nanti bakal dibangun stasiun yang besar sekali karena ada LRT di situ, kemudian juga ada stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ya. Sekarang masih dalam proses pembangunan. Oke, kita masih meneruskan perjalanan hingga sampai rumah nanti. Nih di sini nih
stasiunnya ya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah balik ke arah rumah saya dan kita akan memasuki gate Tambun. Itu tadi perjalanan pagi yang emang sengaja pengen lihat banget suasana lalu lintas di masa PPKM yang berlaku di Jawa Bali ya. Khususnya tadi perjalanan kita putar-putar Jakarta di sepanjang jalur protokol. Ya, pembangunan di atas sana masih ngebut untuk menciptakan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Mudah-mudahan cepat jadi kita bisa menikmati moda transportasi yang semakin canggih. Nantinya bakal dikebut Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, hanya durasinya sekian menit saja, udah nggak jam-jaman lagi ya. Ya, kita masuki gerbang tol Tambun untuk segera balik ke rumah. Itu tadi jalan-jalan singkat yang sudah kita ikuti. Ternyata Jakarta sepi. Oke teman-teman, kesimpulannya di masa PPKM ini sebagian besar masyarakat sudah bisa melaksanakan ataupun juga mematuhi peraturan pemerintah selama peraturan itu dibuat. PPKM itu adalah pembatasan kegiatan masyarakat, di mana tadi terbukti bahwa jalanan di Jakarta, terutama di jalan protokolnya, sepi. Meskipun ada sedikit traffic jam, tapi tidak berarti apa-apa, lancar semuanya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu di saat kita semua bisa mematuhi aturan dari pemerintah untuk tetap bermasker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, juga tertib melakukan segala aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih sudah nonton video saya. Oke, see you next video. Bye.